Pemirsa, apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 14 Maret. Maret tahun lalu terjadi kasus kuetel beracun di Polam Kopitiam yang menewaskan 6 orang. Kantor Kejaksaan Distrik Taipei pada Januari tahun ini merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Hak Korban Kejahatan menuntut penanggung jawab termasuk koki asal Vietnam yang berwarga Hu, total 5 orang. Tanggal 11 Maret, Kejaksaan memutuskan dana kompensasi bagi keluarga korban total senilai 10,8 juta dolar Taiwan dan tercatat sebagai kasus perdana terkait keamanan pangan dan kompensasi bagi korban. Bulan Maret tahun lalu, kasus keracunan makanan melanda Polam Kopitiam di pusat perbelanjaan Far Eastern A13 mengakibatkan 6 orang tewas. Kantor Kejaksaan Distrik Taipei mengadakan pertemuan tanggal 11 dan memutuskan kompensasi 1,8 juta dolar kepada masing-masing keluarga korban sesuai UU Perlindungan Hak Korban Kejahatan dengan total kompensasi mencapai 10,8 juta dolar. Hasil investigasi menemukan pada Maret tahun lalu, koki bermarga Chow, koki cadangan bermarga Hu dari Vietnam, dan manajer toko meletakkan kemasan kue tiaw yang sudah dibuka dan belum dibuka ke dalam keranjang di bawah meja dapur pada suhu ruangan. Keranjang berada dekat selokan dan lantai dapur disiram sebelum pulang kerja. Limbah mengalir ke selokan di sebelah keranjang. Ditambah lagi dengan dimatikannya pendingin udara dan suhu panas lembab, semua ini menjadi faktor kondusif bagi pertumbuhan racun asam bongkrek. 那上面可能刀具附着了微生物，那你又去切了熟食的食材，然后供民众使用的时候，就有可能会导致一些不良的健康的发生。 Kasus Polam Kopitiam diakhiri pada Januari tahun ini. Jaksa menuntut terdakwa bermarga Li sesuai UU Keamanan Pangan dan Kelalaian yang menyebabkan kematian dengan pidana penjara di atas 4 tahun dan 4 tahun 2 bulan terhadap koki cadangan bermarga Hu dari Vietnam. Taiwan telah memasuki struktur masyarakat super lansia sehingga turut merombak orientasi bursa lapangan kerja. Kini banyak perusahaan yang menargetkan karyawan parubaya dan lansia yang berpengalaman. Hari ini pameran lowongan kerja untuk pelamar kerja yang berusia 45 tahun ke atas digelar di kawasan sentral Taiwan dengan menawarkan lebih dari 1.500 lowongan kerja, merekrut talenta dengan gaji tinggi, jam kerja fleksibel, dan insentif lainnya. Banyak pensiunan yang datang ke pameran bursa kerja untuk mencari kesempatan kerja kedua. Tahun 2025, setiap 2 orang di Taiwan ada 1 yang berusia di atas 45 tahun, menjadikan Taiwan berstruktur masyarakat super lansia. Pada umumnya, perusahaan menghadapi krisis SDM, sehingga mengalihkan perhatian ke pasar pelamar kerja berusia 45 tahun ke atas. Pelaku usaha meyakini bahwa pekerja parubaya dan lansia adalah kalangan yang loyal dan berpengalaman. Untuk itu menawarkan pekerjaan dengan gaji tinggi bagi mereka. Kini, industri manufaktur, retail, perhotelan, dan catering aktif merekrut pekerja parubaya dan lansia. Perusahaan disarankan dapat segera mengubah pola pikir agar mampu menciptakan lingkungan kerja yang ramah bagi semua kalangan usia. Kasus penipuan kian marak di Taiwan. Menurut data statistik dari Badan Kepolisian Nasional, lebih dari 10.000 kasus penipuan yang diterima pada bulan Februari tahun ini, dengan kerugian finansial kumulatif melebihi 6 miliar dolar Taiwan. Survei juga menunjukkan bahwa 85% pekerja kantoran pernah mengalami penipuan, dengan kerugian finansial rata-rata mencapai 217.000 dolar Taiwan. Kalangan dengan tingkat penipuan tertinggi diantaranya adalah mereka yang memiliki tekanan finansial dan keluarga. Seorang pria usia 28 tahun bermarga Cheng bertemu dengan seorang wanita asal Singapura lewat aplikasi kencan yang berpura-pura sedang merintis usaha. Oknum mengatakan bahwa kantornya baru saja didirikan dan jika berinvestasi lebih awal, ia bisa mendapatkan laba tinggi. Pria ini pun menginvestasikan 600.000 dolar. Suatu hari saat hendak menarik uang tunai, ia baru sadar bahwa ini semua adalah penipuan. Menurut statistik, jumlah kasus penipuan yang ditangani pada Februari tahun ini saja sudah melampaui 10.000 kasus, dengan total kerugian finansial melebihi 6 miliar dolar Taiwan. Survei menunjukkan bahwa jenis penipuan yang paling sering terjadi adalah investasi palsu, pesan teks, belanja online, dan menang undian. Di antaranya sektor yang paling tidak mudah tertipu adalah industri keuangan, hanya 10%. Sedangkan pada industri jasa, orang yang pernah tertipu mencapai 50%. Kerugian finansial yang diderita kalangan pekerja rata-rata mencapai 217.000 dolar Taiwan. 36到40岁这个年龄层是最容易被诈骗的一个族群，投资方面的需求是比较重的。那同时，另外对于成家可能有所渴望，所以对于投资或是交友诈骗这一类型是比较容易掉入这样的陷阱。 Selain itu, pakar mengingatkan kaum muda yang pengalaman kerjanya masih kurang untuk meningkatkan kewaspadaan agar jangan sampai tertipu saat menerima tawaran kerja bergaji tinggi dengan syarat rendah yang tidak memerlukan proses wawancara.
Anggrek tanah Spiranthes sinensis yang masuk dalam daftar terancam punah adalah anggrek liar terkecil di dataran Taiwan. Anggrek ini mekar pada bulan April setiap tahunnya. Belum lama ini, anggrek mungil ini ditemukan di Buckley Memorial Park di Tainan. Pengelola taman segera memasang pembatas guna melindungi anggrek tanah tersebut agar tidak terinjak oleh pengunjung. Bunga anggrek berwarna merah muda dan putih nan menawan tersusun melingkar di sepanjang tangkai bunga. Anggrek ini belum lama lalu ditemukan oleh masyarakat di Buckley Memorial Park di Tainan. Pengelola taman segera memasang garis pembatas agar tidak terinjak oleh para pengunjung. Anggrek Spiranthes sinensis merupakan spesies anggrek terkecil asli Taiwan. Bunga ini mekar saat festival Cengbeng yang juga dikenal dengan nama rumput cempeng atau rumput anggrek. Di masa lalu, kerusakan habitat dan penggunaan anggrek sebagai obat herbal oleh masyarakat membuat Spiranthes sinensis liar menjadi sangat langka saat ini. Tanggal 12 Maret, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pihaknya akan menggunakan kebijakan pajak sebagai langkah untuk mengambil kembali kekayaan Amerika yang dicuri oleh negara lain. Mulai hari ini, tarif impor baja dan aluminium semuanya dinaikkan 25%. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh negara di dunia, termasuk Taiwan, Jepang, dan Vietnam. Sementara itu, Kanada dan negara-negara di Uni Eropa turut menerapkan aksi balasan menghadapi kebijakan baru Amerika. Presiden Donald Trump menyampaikan bahwa Irlandia telah menarik industri farmasi dan perusahaan Amerika dengan tarif pajak preferensial. Namun Amerika akan membangun kembali industri manufaktur setempat lewat penerapan tarif resiprokal. Trump mengumumkan bahwa ia akan segera mengenakan tarif 25% pada impor baja dan aluminium. Menanggapi hal ini, Uni Eropa mengumumkan pengenaan tarif 50% terhadap impor produk whisky Amerika per 1 April. They are disrupting supply chains. They bring uncertainty for the economy. Jobs are at stake, prices up. Nobody needs that. Kebijakan baru Trump ini berlaku di seluruh dunia, termasuk negara-negara Asia mencakup Taiwan, Korea Selatan, Jepang, dan Vietnam. Setelah tarif baja dan aluminium diterapkan, harga rata-rata mobil baru dengan model berbeda akan meningkat antara 2.000 hingga 12.200 dolar Amerika. Setelah Uni Eropa mengumumkan aksi tarif balasan, Trump juga mengumumkan akan mengenakan tarif resiprokal pada mobil dan produk lainnya per 2 April. If they charge us 25 or 20% or 10% or 2% or 200%, then that's what we're charging them. Kanada yang menempati urutan pertama eksportir di Amerika juga telah mengenakan tarif 25% terhadap komoditi Amerika sebesar 30 miliar dolar Kanada. Gelombang baru perang dagang ini pasti akan menyebabkan kenaikan harga dan biaya produksi. Produsen makanan seperti Quaker dan Pepsi telah melayangkan surat kepada Trump untuk meminta pengecualian. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita susul lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.